Bak ditampar langsung dari dalam, Koar-koar musnahkan tank dan lensarkan jenderal Rusia. Zelensky malah diserbu rakyatnya sendiri. Ketidakbecusan ini pemicunya. Sementara Rusia belum juga menghentikan serangannya, Ukraina mengklaim bahwa invasi Moskow tidak berjalan mulus hingga Rusia mencopot jenderal top angkatan daratnya. Perwira yang dimaksud adalah Jenderal Valery Gerasimov, Kepala Staf Umum Rusia. Klaim itu disampaikan Oleksiy Aratovich, penasihat militer untuk Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, seperti dikutip The Independent Jumat 13 Mei 2022. Rostovich mengatakan informasi awal menyebutkan bahwa Jenderal Gerasimov telah dicopot dari jabatannya. Sementara Presiden Vladimir Putin dan lingkaran dalamnya menilai apakah sang jenderal harus diizinkan untuk terus memimpin angkatan bersenjata negara itu. Belum ada konfirmasi resmi dari Rusia mengenai klaim Ukraina soal percopotan Jenderal Gerasimov itu. Tetapi spekulasi tentang pembersihan komandan militer senior semakin sentar terdengar setelah Jenderal Gerasimov absen dari parade hari kemenangan tahunan Rusia pada hari Senin lalu. Seperti diketahui, Ukraina dan negara-negara barat selama ini menilai angkatan bersenjata Rusia telah mengalami beberapa kemunduran besar dalam perang mereka. Gagal merebut Kiev sejak dini dan menanggung kerugian besar. Sebelumnya, Ukraina juga mengklaim telah menghancurkan pasukan Rusia dengan bukti foto satelit tank yang musnah dalam pertempuran. Menurut kantor berita Uniform, Komando Operasi Selatan melaporkan unit roket dan artileri serta pesawat angkatan bersenjata Ukraina meluncurkan lebih dari 100 serangan ke posisi pasukan Rusia di Ukraina Selatan pada 12 Mei. Musuh kehilangan 57 tentara, 6 kendaraan lapis baja dan 3 kendaraan bermotor, kata laporan itu. Klaim-klaim tersebut seorang menunjukkan bahwa Ukraina mampu menghadapi serangan Rusia yang tak berhenti sejak akhir Februari lalu. Tetapi rupanya, rakyat Ukraina baru-baru ini malah melayangkan protes keras terhadap pemerintah. Kelompok pengunjuk rasa yang sebagian besar perempuan menuntut agar Presiden Volodymyr Zelensky dan pemerintah Ukraina berbuat lebih banyak untuk menyelamatkan nyawa sebanyak 2.000 prajurit yang dikepung itu. Aksi demonstrasi itu terjadi ketika Wakil Perdana Menteri Ukraina mengklarifikasi bahwa negosiasi dengan Rusia mengenai evakuasi beberapa tentara terakhir Mariupol hanya akan menghasilkan pembebasan 38 tentara yang terluka parah jika negosiasi berhasil. Tidak ada yang mencoba menyelamatkan mereka. Tidak ada yang bisa kami lakukan kecuali berkumpul di demonstrasi seperti ini dan menuntut pihak berwenang kami, kata Titana Pogorlova, salah satu pengunjuk rasa yang berbicara kepada Reuters, dikutip dari Washington Examiner Jumat 13 Mei 2022. Para pengunjuk rasa memegang sejumlah plakat, beberapa dengan gambar yang konon menunjukkan luka mengerikan yang diderita oleh beberapa pejuang Ukraina di kota yang sebagian besar dikuasai Rusia. Selamatkan para pembela Mariupol, selamatkan Azovstal, teriak para pengunjuk rasa. Ketika polisi di Kiev membubarkan protes, mengatakan demonstrasi di Madian Square tidak diizinkan. Para demonstran tak menyerah. Mereka pindah ke gedung Kementerian Luar Negeri, di mana mereka memohon investasi asing, menurut outlet berita France 24. Mereka berharap bahwa Turki, khususnya
dapat melangkah maju dan bernegosiasi untuk memberikan jalan yang aman bagi para prajurit ke negara itu. Sudah lama kami menulis surat kepada Presiden dan kemudian kami berpikir bahwa Presiden membutuhkan dukungan kami. Jadi kami memutuskan untuk beralih ke para pemimpin global sehingga mereka akan membantu mengatur prosedur ekstraksi ini. Yaroslava Ivankova, istri dari seorang tentara yang terjebak, tulis France 24. Menurut pejabat Ukraina, semua wanita, anak-anak, dan warga sipil lanjut usia di Azovstal berhasil dievakuasi selama akhir pekan. Dan meskipun ada banyak kendala yang mencegah hasil yang sama bagi para tentara, anggota keluarga dalam protes itu masih memiliki harapan. Mereka tidak mengeluarkan mereka dari sana karena mereka mengatakan itu tidak mungkin. Saya tidak percaya itu tidak mungkin. Saya tahu ada jalan keluar dari setiap situasi. Dan saya memohon pada Presiden, saya mohon semua orang yang terkait untuk membantu dan dikeluarkan mereka, kata Svetlana, ibu dari seorang tentara yang terjebak, kepada France 24. Sebelumnya, Wakil Perdana Menteri Ukraina Irina Vereshchuk mengatakan pada hari Kamis bahwa pihak berwenang bekerja sama dengan Turki, Palang Merah, dan PBB berencana mengevakuasi para tentara yang tertangkap. Tetapi saat ini difokuskan hanya pada yang terluka parah. Sementara proposal Ukraina ke Rusia menawarkan akan menukar 38 tawanan perang Rusia dengan imbalan evakuasi yang aman dari sejumlah tentara Ukraina yang tidak dapat berjalan.